Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, sobat-sobat sekalian, para operator yang saya hormati. Pada kali ini, ya, channel Kang Nurman akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat absen online, ya, rekap otomatis. Bisa kita cetak per minggu ataupun per bulan, ya, kita di sini. Oke, simak dengan full, ya, dengan serius, ya. Jangan di skip-skip, ya. Silakan nanti masuk di sini, ya. Kita masuk buat formnya dulu. Yang pertama perlu kita siapkan itu buat formnya, ya. Kita buat form untuk input, ya, kehadiran siswa, ya. Jadi siswa nanti input sendiri kehadirannya di sini. Kita pilih formulir yang kosong. Ya, kita formulir yang kosong. Nah, kita buat di sini misalkan absensi online. Siswa, absensi online siswa, ya. Jadi absensi online siswa. Nah, ini kemudian kita setel ininya, kita ke email. Apa sih, kenapa harus mengumpulkan email? Ya, karena kita nanti mengirimkan hasil kehadirannya, ya. Hasil kehadirannya kita ini enggak dibatasi, ya, karena kita berulang-ulang setiap hari, ya. Kita di sini kemudian kita buat NISN. Nah, ini fungsi NISN untuk apa sih? Kita fungsi NISN ini untuk menginput NISN anak sebagai password, ya. Kalau ini mah password atau token, atau juga untuk kode uniknya supaya ketika anak memasukkan NISN itu harus benar. Kalau jika anak memasukkan NISN salah, maka tidak bisa masuk. Artinya NISN yang dimasukkan anak itu harus benar-benar NISN yang sudah terinput oleh sekolah, ya, yang sekolah. Nah, kita buat ini wajibkan, kemudian di sini kita validasi jawaban, kita pilih ekspresi reguler, ya, kemudian ininya kecocokan, ini pola nanti, ya. Kita bikin polanya, ya. Kita bikin polanya, kita masukkan datanya dulu, kita ambil misalkan kelas 9, ya. Kita kelas 9 dari sini, kita ambil kelas 9, ya. Kelas 9 dari sini kita ambil dari sampai ke bawah. Sampai sini kita masuk ke sini kan aja. Kita masukkan ke sini, ya. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, ya. Nilai saja, ya. Masukkan ke sini. Ini NISN, ya. NISN, nama siswa, jenis kelamin, ya, LP. Kemudian ini kelasnya, ya, kita kelasnya masukin kelasnya juga. Kelasnya masukin kelasnya dari sini. Kelasnya. Nah, kelasnya kita kopikan. Kita kopikan ke sini. Kita kopikan. Nilai saja, ya. Kopikan. Ya. Maaf. Salah. Ke sini, ya. Kopikan. Nah, nilai aja boleh lah. Nilai saja, ya. Sini untuk data kelas, ya. Kelas. Ini untuk membantu, ya, untuk membantu saja.
kita bikin polanya untuk NISN, pola NISN-nya ya. Kita bikin pola. Ini ke sini ya. Enter. Kemudian ini ke sini, kemudian N kutip 2, kemudian ini update terus N, kita ke sini. Nah, F2. Nah, enter. Nah, kita klik 2 kali di sini. Boleh. Nah, ini. Klik 2 kali, kita ambil yang terakhir, paling terakhir. Kita ambil terakhir. Nah, copy ya, pastekan ke tadi ya, ke ini, ke sini, ke pola. Nah, kita pastekan ke sini. Kemudian kita untuk notifikasi ya, ketika siswa itu salah menginput nilai, memasukkan nilai, maka ada notifikasi, maaf harap isi NISN dengan benar dan tanpa ya angka, kasih ya angka kosong di awal. Nah, kayak gini. Jadi kita angka 02 di awal ya, kita hilangkan karena kita mengikuti yang ini ya. Ini ada ya, yang ada itu. Jadi nanti siswa masuknya pakai NISN yang tanpa awalnya 00 ya. Kemudian kita juga bikin di sini ya, jenis kelamin ya. Kemudian ininya drop down laki-laki atau perempuan. Di sini kita wajibkan. Kemudian ini kelasnya ya, kelas misalkan kita wajibkan. Ini drop down juga 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, G, H, I, J, dan K. Nah ya, ini. Kemudian selanjutnya kita kehadirannya ya, ya. Isi kehadiran. Pilih kehadiran. Pilih kehadiran. Nah, ya. Atau pilih absen ya. Pilih kehadiran. Ini drop down aja, pilih kehadiran. H misalkan, S dan I ya. Ini urutannya. Kita kasih keterangan nanti di sini deskripsinya ya. Pilih ya huruf H jika siswa hadir, atau pilih huruf S jika siswa sakit, atau pilih I jika siswa izin ya, karena alasan tertentu ya, ini alasan keperluan keluarga yang mendadak ya ini. Nah, setelah itu kita harus ada tanda bukti di sini buat upload ya. Ini upload ya, keterangan sakit atau izin ya. Di sini kita pakainya yang upload ya, upload. Next, upload. Kita ini setting gambar-gambar, foto-foto, PDF ya. Kita pilih yang ininya PGP ya, wajibkan. Nah, seperti ini. Nah,
Kemudian kita bikin di sininya ya. Eh, ini untuk kehadiran ya, pisah sectionnya ya, bagiannya sectionnya ini ya, menu upload berkas ya, berkas di sini kita tentukan di sini ya, kita tentukan buka bagian berdasarkan sectionnya ya. Kita menuju, jika anak itu memilih hadir maka langsung ke formulir kirim ya. Kalau misalkan pilih sakit berarti harus upload dulu, berarti pilih yang section upload berkas, kemudian izin juga upload berkas. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita buat di sininya ya, bikin database-nya. Nah, database-nya di sini. Nah, bikin database-nya di sini ya. Bikin di sini ya, NISN sini ya, jenis kelamin kita dekatkan saja, ini format, kemas saja di sini, kita tengahkan perataan tengah ya di sini. Kemudian kita bikin ya rumusnya di sini ya, kita udah siapkan rumusnya, silakan catat ini rumusnya ya. Di sini rumusnya kita masukkan rumus untuk tanggal di sini ya, kita masukkan tanggal di sini ya, tanggal, rumus tanggal ya. Nanti ngacu ini ke sini kan saja, ini nanti geser nanti, nanti ke sini C aja, sini C. Kehadiran, ini tanggal kehadiran ya, tanggal kehadiran. Kemudian kita kode absennya ya, kode absennya di sini, kode absennya. Nah, kode absennya di GG, ini GG ya, GG ini GG ya, GG ya, ini kode kehadiran ya, kode kehadiran. Kemudian rumus kehadirannya nih, rumus kehadirannya ya, rumus kehadirannya berarti ini geser lagi sini ya, geser rumus kehadiran di sini ya, rumus kehadiran rumus kehadiran. Kehadiran kita F, berarti ini F ya, ambil F ya, kehadiran. Oke, setelah itu kita coba ya. Nah, kita misalkan yang pertama aja, kita yang pertama alif ya, kita masukkan ke sini, kita masukkan alif at SMP pelajar ID, kemudian NISN-nya ke sini ya. Jika NISN-nya salah, misalkan ada 00 ya, itu nanti nggak bisa ya, bisa contoh gitu, contoh ya. L pilih kelasnya 9A ya, kemudian H. Nih.
Nah, ini akan seperti ini ya. Karena kok Pak ini kan benar, iya. Namun di sini lihat, maaf harap isi ya. Tadi itu kita coba lagi ya. Nah, harap isi NISN dengan benar dan tanpa angka kosong-kosong. Jadi ininya hilangkan ya. Hilangkan. Terus berikutnya. Nah, masuk ke sini. Nih kita kirim. Nah, kita sini. Nah, akan masuk sini ya. Akan masuk ke sini bentuknya. Nah, nah, kita terus bikin ininya respon saja ya. Kemudian kita bikin rumusnya, terus rekapnya, rekap ya, absen ya. Kita bikin dari sini, kita ambil dari sini, nah, kita ambil dari sini, kita pastekan ke sini ya, nah ini nanti nomor NISN, nama siswa, jenis kelamin ya, L atau P, ini kelas, atau KLS saja, kelas. Nah ini kita nomornya sini, nah ke sini kan kita ratakan ya, tengahkan. Nah segini kita perkecil ininya, oke, kita ratakan ya, kita tengahkan ya. Nah kita kasih nomor, nah sini klik 2 kali, kemudian ratakan juga, ke tengah ya. Kemudian kita buat rumus ini tanggalnya di sini, misalkan kita mulai dari tanggal 4 ya, Senin tuh April, itu dari mulai tanggal 4, kita efektifnya ya tanggal 4, kita ketik 4/04/2002 ya, 2022. Nah, nanti kita format dulu ininya, angkanya ya, format dulu angkanya, custom ya, kita hilangkan ininya. Nah ya, jadi tanggal sama bulan saja ya, terapkan di, nah seperti ini ya. Kita tarik misalkan sampai hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita sampai Jumat karena pembelajaran sampai Jumat ya, 5 hari, Sabtu Minggu libur ya. Nah ini seperti ini kita bikin. Kemudian kita masukkan rumusnya ke sini, rumus yang ini, distribusi kehadiran. Jadi ketika itu masuk ke sini, didistribusikan ke masing-masing tanggal ya. Kita masuk sini. Nah, kita masuk sini. F1, B2, oke. F1 kita tarik ke sini. Nah, kita boleh nanti tarik ke sana ya, kita tarik. Nah, ini enggak adil. Ada ya, ada semua. Kita tarik. Oke, kita coba ya. Ini kenapa kok belum muncul? Nah, ya karena tanggalnya tanggal di bawah 13, sekarang tanggal 13 ya, input pun absen siswa tanggal 13 ya. Kita misalkan bikin di sini tanggal 13 ya. Kita bikin tanggal 13. Oke. Oh, kenapa nggak muncul? Karena belum ada rumus ke sini. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Tarik. Nah, ini aja ini. Ada semua ya. Ini kesini kan. Nah, ini akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Kita tengahkan saja ya. Tengah-tengah.
kita sentralkan tengah. Nah, seperti ini. Ini akan masuk ke tanggal 13 karena di sini anak siswa absen di tanggal 13 Senin. Ketika anak itu misalkan masuk tanggal 4 misalkan ya, yang kemarin tanggal 4 ya, maka otomatis nanti direkap pun masuk ke tanggal 4. Nah, ini ya. Kalau misalkan anak itu absen, mengisi absen di tanggal 7 ya, maka akan otomatis masuk ke tanggal 7 seperti itu ya. Kemudian kita coba lagi ya, satu lagi misalkan siapa ya ini. Kelas aja ya yang dekat ya ini. Ini Bayu Gumilang ya, Bayu Gumilang. Misalkan Bayu Gumilang itu misalkan sakit ya, sakit misalkan. Bayu ya, kecil. Bayu at SMP belajar ID ya, misalkan masuk sini ya, masuk kemudian pilih kelamin kelasnya 9A ya. Kemudian pilih misalkan sakit. Nah, sakit maka berikutnya itu tidak langsung ke kirim tapi ke menu ya, menu upload berkas ya, artinya upload keterangan sakit atau izinnya ya. Kalau sakit berarti dari dokter, keterangan dari dokter atau puskesmas atau klinik atau bidan ya. Kalau izin berarti surat dari orang tuanya ya. Nah, kembali. Nah, ini ya contohnya, nanti kita periksa cek ya, apakah kalau I itu langsung ke kirim atau langsung ke berkas. Nah, ini sama ya, ke berkas. Kita kembali ke sakit ya, kita kembali ke pilihan S sakit. Nah, ke sini. Nah, nanti ada upload misalkan surat apa ya, bentuk PDF atau gambar ya. Nanti orang tua bisa ambil ya buktinya bahwa anak tersebut itu benar-benar sakit ya. Ada bukti dengan surat dari dokter atau puskesmas atau klinik atau bidan ya. Ini misalkan ini suratnya ya, surat dari dokter atau puskesmas, ini klik ini atau surat izin, upload ke sini. Nah, kita upload, masuk. Nah, ini sebagai tanda bukti ya. Kemudian kirim. Kita cek ya di tanggal 13. Nah, Bayu Gumilang ini S tanggal 13 itu sakit. Ya. Apa buktinya? Buktinya sakit di sini ada di sininya. Ya. Keterangannya suratnya di sini dengan buktikan surat. Ini misalkan contoh ya, ini suratnya. Ya, bisa dibuka nanti surat. Oh iya, ini berarti benar ya, benar sakit misalkan ya. Sakit karena ada bukti ininya ya. Ini suratnya itu seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kembali ke rekap atau misalkan ini ngisinya di tanggal 6 misalkan ya, kita rubah misalkan Bayu itu tanggal 6 isinya ya, tanggal 6 tanggal 6 maka otomatis akan masuk ke tanggal 6 S-nya ya, S-nya ya. Itu ini tinggal nanti direkap di sini, bikin rekap atau ini sampai 1 bulan silakan ya Bapak Ibu sekalian dengan tingkat kreativitas masing-masing ya. Sehingga absensi online ini benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal ya untuk kita rekap ya nanti di kehadiran di rapot yaitu itu barangkali Bapak Ibu sekalian, silakan ini rumusnya ya, ini rumusnya dicatat ya oleh Bapak Ibu. Mungkin dari saya ya hanya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya berikan tutorial ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan sobat-sobatku sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.